Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini hari Selasa tanggal 1 April 2020. Kita menginjak tatap muka atau minggu yang keempat untuk mata kuliah ekonometrika. Seperti yang sudah kita tugaskan kepada mahasiswa pada minggu yang lalu, mahasiswa kita minta untuk membuat PowerPoint ya mengenai pengertian dasar ekonometrika. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan ekonometrika itu, agar Anda bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh ya. Sebelum kita masuk pada materi-materi lanjutan dalam ekonometrika, saya berharap Anda sudah dapat gambaran dari tugas yang sudah Anda kerjakan kemarin. Baik, ekonometrika ini adalah salah satu mata kuliah alat ya. Apa sih mata kuliah alat itu? Jadi ekonometrika ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran terhadap aktivitas ekonomi. Maka kalau di dalam telaah linguistik atau dalam pengertian kata per kata, ekonometrika itu ada dua kata di situ, yaitu kata ekonomi dan kata metrika. Ekonomi itu berarti adalah ilmu ekonomi, dan metrika itu pengukuran. Jadi secara gamblangnya ekonometrika itu adalah ilmu tentang pengukuran ekonomi. Ini penting untuk diketahui dan dipelajari oleh khususnya mahasiswa ekonomi, karena nanti pada saat mahasiswa itu sudah tugas akhir misalnya menyusun skripsi, tentu mahasiswa harus mempersiapkan tugas akhir itu, baik itu dalam rangka penelitian yang sifatnya kuantitatif maupun penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, ekonometrika ini digunakan apabila mahasiswa nanti dalam penelitian tugas akhirnya, yaitu skripsi, menggunakan metode kuantitatif. Jadi kalau yang nanti skripsinya kualitatif nggak akan menggunakan ekonometrika. Tidak hanya itu aja, sebenarnya ekonometrika secara penggunaan di masyarakat luas atau dalam hal ini dunia nyata ya, ekonometrika ini digunakan sebagai alat untuk menelaah ya, menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi di dunia nyata. Misalnya, mengapa kesejahteraan di suatu daerah itu berbeda? Kesejahteraan masyarakat di Surabaya dengan kesejahteraan masyarakat di Banyuwangi berbeda. Nah, ini ukuran-ukuran apa yang digunakan dalam menyusun kesejahteraan masyarakat ini. Tentu perlu ada alat ukur ya. Kesejahteraan itu apa? Sampai seberapa jauh seseorang itu dikategorikan sebagai sejahtera. Bank Indonesia atau institusi-institusi lain yang kaitannya dengan lembaga-lembaga ekonomi negara itu juga sangat membutuhkan alat analisis untuk pengukuran ekonomi. Misalnya BI untuk menentukan suku bunga ya, harus mengukur berapa besarnya tingkat inflasi, harus mengetahui berapa besarnya pendapatan per kapita masyarakat misalnya, untuk menentukan tingkat suku bunga. Apakah tingkat suku bunga ini akan naik, apakah akan turun? Nah, itu sangat dipengaruhi oleh ukuran-ukuran atau besaran-besaran
fenomena ekonomi di masyarakat. Tidak bisa BI menetapkan suku bunga kemudian hanya tanpa rujukan sesuatu, tanpa ukuran-ukuran tertentu, nggak mungkin. Bulan ini mungkin naik, bulan depan mungkin turun, itu semua karena ada besaran-besaran ekonomi yang terukur. Ya, tidak kebijakan yang tidak tanpa dasar itu nggak mungkin. Inilah pentingnya mempelajari ekonometrika. Oke, ini sebagai pengantar saja. Saya akan lanjutkan penjelasan ini dengan menggunakan langsung ke penjelasan PowerPoint ya. Ini untuk mengantar saja, nanti akan kita lanjut ke video berikutnya.